Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku nahjahu wattaba'u sunnatahu fakanu min ahibba'il azizir rahim. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ta'lim yang secara rutin di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa ini kita selenggarakan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam limpahan rahmat, maghfirah, hidayah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat bimbingannya kita bisa melaksanakan tugas masing-masing dengan semakin baik, semakin excellence, sehingga Rumah Sakit Islam Asy-Syifa ini dikenal orang bukan karena dari segi pelayanan kesehatannya, tapi juga karena hal-hal lain. Seperti misalnya rumah sakit kita menjadi salah satu rumah sakit Islam bersyariah. Tentu predikat syariah yang menempel pada rumah sakit kita itu harus kita buktikan, dan itu bukan merupakan hal yang mudah. Mudah-mudahan dengan senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Rumah Sakit Islam menjadi Rumah Sakit Islam bersyariah ini bisa berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kajian hari ini kita akan membahas beberapa istilah yang ada dalam Al-Quran. Salah satu istilah yang sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kita sebagai stakeholder yang ada di rumah sakit adalah istilah ulul albab. Nah, berhadapan dengan berbagai macam istilah yang dikembangkan oleh masyarakat pada umumnya, nah, terlebih dahulu kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kalau kita mengkaji Al-Quran, kita harus senantiasa memahami tema pokok Al-Quran. Salah seorang ahli tafsir yang bernama Imam Ali As-Sobuni menyatakan bahwa tema pokok Quran itu hurriyatul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, memerdekakan manusia dari penghambaan diri terhadap sesama manusia beralih menuju penghambaan diri kepada Allah saja. Dengan kata lain, tema pokok Al-Quran itu sebenarnya berkaitan dengan tauhidul ilah, dengan sikap kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan landasan tauhid inilah kita akan memahami Al-Quran itu sebagai kitab suci yang isinya merupakan pedoman bagi kita untuk mewujudkan kehidupan bertauhid tadi dalam kehidupan nyata kita. Oleh karena itu, tema pokok ini harus selalu kita ingat. Jadi ketika kita mengkaji Al-Quran melalui surat-surat pendek misalnya, atau surat-surat panjang misalnya, kita tetap memahami
bahwa pada akhirnya semua ayat Quran itu mengajak kita, mengajarkan kita untuk bersikap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah tema pokok ini menjadi sangat penting untuk menjadi landasan kita di dalam memahami kitab suci Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui bahwa Al-Quran itu satu ayat dengan ayat lainnya saling menafsirkan. Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'du. Sebagian ayat Quran diterangkan oleh ayat Quran yang lain. Nah, keterangan yang berasal dari Quran ini bisa bersifat langsung, seperti misalnya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, pada surat Al-Baqarah. Jadi Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang beriman kepada perkara gaib, kemudian mendirikan sholat, dan terhadap rezeki yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menginfakannya, mereka menggunakannya pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat penjelasannya berurutan. Tetapi kadang-kadang banyak istilah Al-Quran yang kita temukan penjelasannya pada ayat lain di surat lain. Dan salah seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir menyatakan fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi ghairihi. Jadi apa yang diungkapkan secara ijmal dalam satu ayat ternyata dirinci penjelasannya pada ayat-ayat yang lain. Artinya Al-Quran ini tidak satu ayat saja yang kita pelajari, tidak satu surat saja, tapi semua ayat Quran itu penting oleh kita dipelajari dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga berkaitan dengan istilah ulul albab. Itu ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang konsep ulul albab ini. Nah, dari segi bahasa, ulul albab itu bentuk kalimat jamak, berasal dari lubun, mufradnya lubun. Lubun itu artinya otak. Jadi ulul albab secara harfiah bisa kita terjemahkan orang yang berotak, orang yang memiliki kecerdasan. Nah, perlulah kita diketahui bahwa kecerdasan dalam Islam tidak berkaitan saja dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, atau misalnya intelektual, atau misalnya emosional dan sosial. Tapi kecerdasan itu merupakan bagian integral dari keimanan seorang muslim. Jadi seorang muslim yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, mengimani Islam sebagai panutan hidupnya, dia akan semakin cerdas. Karena itulah Rasulullah menyatakan bahwa ukuran kecerdasan itu bukan ijazah, bukan karena pendidikan formal yang diikuti oleh seseorang, tapi beliau menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah, dan dia beramal untuk menghadapi apa yang ada setelah kematiannya. Jadi orang yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk berjuang, berusaha keras agar dia mendapat kemenangan di akhirat kelak. Itulah orang yang cerdas. Meskipun pendidikan formalnya misalnya hanya sampai SD atau SMP, tapi ternyata dia memiliki keimanan yang kuat, kemudian dia berjuang agar keimanannya itu bisa dia tampilkan dalam berbentuk amal-amal soleh, kemudian dia juga mau bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan satu keadaan masyarakat yang jauh lebih baik. Meskipun pendidikannya hanya tamat SD, tapi dalam konsep Islam orang itu disebut memiliki kecerdasan. Nah, jadi ulul albab itu orang yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan seperti apa?
Nah, sebagai gambaran kita bisa lihat pada surat Ali Imran mulai ayat 190. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi dan pada proses pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang disebut ulul albab. Nah, jadi ulul albab itu orang yang memahami proses penciptaan alam semesta, proses pergantian siang dan malam, serta berbagai macam rahasia alam yang lainnya. Dengan memahami ayat itu, dia akan semakin memahami keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan lain-lain sebagainya. Nah, siapa ulul albab itu? Kita baca teruskan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berdiri, duduk, dan berbaring itu menggambarkan posisi tubuh manusia. Jadi posisi tubuh manusia tidak akan lebih dari 3. Kalau dia tidak sedang berbaring, nah kalau dia tidak sedang berdiri, kemungkinan sedang duduk. Kalau tidak sedang duduk, tidak sedang berdiri, ada kemungkinan sedang berbaring. Berbaring dalam bahasa Sunda itu macam-macam. Bisa disebut nagoler, bisa disebut nangkarak, nangkuban, dan lain sebagainya. Artinya orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika dia senang, dia ingat kepada Allah. Ketika dia sedang menghadapi masalah, dia ingat kepada Allah. Rasa ingatnya kepada Allah, kesadarannya akan Allah itu terpelihara dalam dirinya dalam keadaan kehidupan yang bagaimanapun. Jadi artinya orang-orang yang konsisten mengingat Allah, menyadari kehadiran Allah. Jadi ciri pertama dari ulul albab itu adalah aspek zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian ciri kedua dari ulul albab itu melakukan kegiatan fikir. Dia memikirkan penciptaan langit dan bumi serta berbagai macam penciptaan lainnya. Dari penelitiannya tentang ciptaan-ciptaan Allah tadi, akhirnya dia makin menyadari bahwa banyak rahasia dalam hidup dan kehidupannya yang belum dia ketahui. Tetapi hal itu merangsangnya melakukan penelitian-penelitian sampai umat Islam terdahulu berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari budaya mereka. Dan ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat sehingga akhirnya umat Islam pada abad terdahulu menjadi pelopor dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan demikian, siapa ulul albab? Ulul albab itu memiliki 2 karakteristik. Yang pertama melakukan aktivitas zikir, yang kedua melakukan aktivitas fikir. Keduanya berjalin secara seimbang, sehingga yang disebut ulul albab itu dia tidak sekedar memahami berbagai macam rahasia yang ada pada alam semesta yang mendorongnya mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi pada saat yang sama dia mampu bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan yang diraihnya makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat-ayat yang lain, seperti misalnya dalam surat Ar-Ra'du, ayat 19, ayat 24. Allah menggambarkan tentang ulul albab ini. Ternyata dalam ayat ini, oleh Allah digambarkan bahwa ulul albab itu orang-orang yang memiliki kualitas sebagai berikut. Nah, misalnya saya bacakan ayatnya. Dalam ayat 19 sebutkan, afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma.
Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu kepadamu merupakan kebenaran sama dengan orang yang buta? Innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Siapa ulul albab di sini? Nah, allazina yufuna bi'adillah wa la yanqudunal misaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian. Ibadah yang kita lakukan di antara isinya adalah pernyataan janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya kita lakukan dengan kesadaran itu, sehingga salat yang demikian akan melahirkan sikap menjauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan fahsya dan munkar. Jadi orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Salat tidak terlepas dari kehidupan. Dia kerjakan salat. Salat itu diawali dengan membaca takbiratul ihram, ya, diakhiri dengan membaca salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi selesai salat itu dikerjakan, maka dia mewujudkan kehidupan salam bersama lingkungannya. Jadi dimanapun dia berada, dia menjadi orang yang selalu menyebarkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi salat dikerjakan, tapi kemudian kesadaran dari sholatnya itu ditampilkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi orang-orang yang disebut ulul albab itu orang yang menyambungkan sesuatu yang oleh Allah diperintahkan untuk disambungkan. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka pun merasa takut mendapatkan hisab yang buruk. Jadi ulul albab itu orang-orang yang punya kesadaran akan makna kehidupan abadi di akhirat kelak, sehingga mereka tidak menyanyiakan kehidupan akhirat itu dan ditukarkan dengan kehidupan dunia yang tidak lama. Paling lama kan hanya 60-70 tahun. Orang yang bodoh yang mau mengorbankan kehidupan dunia yang sebentar untuk kehidupan akhirat yang abadi, yang kekal. Nah, kemudian orang-orang ulul albab ini walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersikap sabar ketika mereka mencari keridhaan Tuhannya, dihadapkan kepada berbagai macam tantangan. Apalagi dalam masyarakat sekarang ada kecenderungan Islam itu oleh sebagian masyarakat ditolak. Kehadiran Islam itu tidak disukai dan umat Islam itu berusaha dipinggirkan dalam berbagai macam lapangan kehidupan. Tapi dia bersikap sabar untuk terus mendapatkan keridhaan Allah. Dia akan tetap berusaha. Wa qamus sholata, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Mereka juga berinfak baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata, dan mereka menolak keburukan dengan mengerjakan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar, bagi mereka itu ada kesudahan yang baik. Jadi ternyata ulul albab itu orang yang ciri pertamanya melakukan kegiatan zikir, kemudian fikir, serta dari hasil fikir dan zikirnya ini mereka menjadi orang-orang yang cerdas secara sosial. Mereka mau mendirikan sholat, mereka mau menolak keburukan dengan mengerjakan kebaikan, mereka suka berinfak baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka pun melaksanakan apa yang oleh Allah diperintahkan untuk disambungkan dengan kehidupan. Artinya berbagai macam ibadah yang mereka lakukan itu berkaitan dengan kehidupan mereka. Seperti tadi sudah saya jelaskan, sholat ini berpengaruh secara sosial. Artinya ketika dia menjalankan hidup dan kehidupannya, bergaul dengan orang banyak, melakukan berbagai macam aktivitas, dia akan membawa
kesadaran sholatnya. Sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang bisa menolak kemadaratan, menolak keburukan dengan selalu berbuat kebaikan dan melakukan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengorbanan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu gambaran dari ulul albab. Nah, karena itu dalam bahasa yang lain ulul albab ini melahirkan dua hal. Pertama, melahirkan qalbun salim, hati yang tentram, hati yang tenang. Jadi zikir kepada Allah akan melahirkan hati yang tentram, hati yang selalu merasa dekat kepada Allah. Sehingga orang ini tidak akan berani berbuat dosa meskipun tidak ada seorang pun yang menyaksikan perbuatannya karena kesadaran dirinya bahwa Allah selalu akan melihatnya. Kemudian aspek fikir ini akan melahirkan aklun zakiyun, akalnya menjadi terpelihara, akalnya menjadi sehat, akalnya dipenuhi oleh berbagai macam hal yang makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari qalbun salim kemudian aklun zakiyun itu lahirlah aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh ulul albab sebagaimana yang diterangkan tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 24. Nah, dengan demikian boleh kita katakan bahwa ulul albab itu orang yang bisa menghimpun semua kecerdasan. Para ahli ilmu pendidikan membagi kecerdasan itu menjadi kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Semua kecerdasan tadi terhimpun menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kepribadian seorang yang disebut ulul albab. Rasulullah menyatakan karamul mukmini dinuhu, kemuliaan seorang mukmin pertama-tama karena agamanya. Wa muru'atuhu akluhu, memiliki kehormatan diri karena akalnya, karena kecerdasannya. Wa hasabuhu khuluquhu, mendapatkan penilaian dari orang lain karena akhlaknya. Jadi orang yang bisa menghimpun semua kecerdasan yang diperlukan oleh manusia sehingga dia berkembang menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, yang selalu setia kepada Allah dalam keadaan yang bagaimanapun. Jadi tidak ada kaitannya ulul albab itu dengan ijazah, dengan pendidikan formal. Orang yang pendidikan formalnya hanya sampai SMP saja, dia menjadi orang yang taat kepada Allah, setia kepadanya, menjalankan aturan-aturannya, itu bisa disebut sebagai ulul albab. Orang yang gelarnya profesor misalnya, tapi dia korupsi, tapi dia banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, dalam konsep Islam orang itu tidak disebut sebagai manusia cerdas. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa mengembangkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu, dan kemudian berbarengan dengan itu kesadaran kita pun akan semakin tumbuh, semakin berkembang, menjadi semakin baik, sehingga dalam dunia kita di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa itu ya para karyawannya bersikap jujur, mereka selalu bersikap mendahulukan kepentingan orang lain, mau berkorban, mau melayani, sekaligus mereka menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama rekan kerja di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa, mereka pun bisa saling menghargai, saling menyantuni, saling mencintai, dan kepada pasien mereka memperlakukannya sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa ini dikenal tidak hanya dari segi kemampuan medisnya, tapi juga karena dari segi pelayanannya. Jadi pelayanan yang harus kita berikan itu merupakan service excellence bagi semua warga yang datang ke rumah sakit kita di Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan seterusnya kita berusaha keras
agar benar-benar kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mengembangkan pikiran-pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih maju di masa depan, lebih bermanfaat bagi orang lain, dan pada akhirnya kita semua berharap dengan menempuh jalan ini, kita semua akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.